Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi paper kelompok kami di mata kuliah Method of Teaching. Namun sebelum itu terlebih dahulu saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Fatur Rahman Saud Matuasi Tumorang, yang kedua Nur Herawati, yang ketiga Muhammad Alvin Taufikur Rahman, yang keempat Imelda Jemi Chandra, yang kelima Andi Indri Wulansari, dan yang terakhir Siti Anisam. Sebagaimana yang tertampil pada layar, judul dari paper kami ialah Mind Mapping to Improve Students' Ideas in Writing Description Essay. Adapun urgensi dari topik yang kami pilih ini adalah masih terdapat beberapa siswa yang kebingungan dalam memunculkan atau menyusun ide-ide mereka, ataupun tentang bagaimana menuangkan ide-ide tersebut ke dalam kalimat atau paragraf dalam sebuah teks. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Richard dan Renandia tahun 2002 bahwa kesulitan dalam menulis bukan hanya bagaimana memunculkan atau bagaimana menyusun ide-ide tersebut, tetapi juga bagaimana ide tersebut dikembangkan dalam sebuah teks yang layak baca. Dan urgensi ini kami peroleh dari personal experience kami masing-masing sejak kami berada di sekolah menengah pertama hingga saat ini di perguruan tinggi, dan kemudian disupport oleh beberapa teori terkait kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam writing, salah satunya dalam tulisan Haryani tahun 2019 yang berjudul Problem Faced by Teachers and Students in Writing Class at the 7th Grade of SMP Negeri 2 Pulau Kulon. Selanjutnya, definisi dari menulis. Dari hasil yang kami dapat selama membaca, terdapat beberapa definisi yang kami temukan. Di antaranya, Oxford Dictionary memberikan pengertian bahwa menulis adalah memproduksi sesuatu dalam bentuk tulisan yang kemudian nantinya akan menjadi bahan bacaan bagi orang-orang dan dapat diterapkan. Selain itu, Mulyono tahun 1999 mengatakan bahwa writing is a visual description of thought, feelings, or ideas using language symbols for the purpose communication and record. Dari kedua definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya menulis adalah salah satu dari bagian productive English skills, di mana memproduksi sesuatu terkait informasi, ide, pikiran, ataupun perasaan dalam bentuk tulisan yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk orang-orang dan dapat diambil hikmahnya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis. Berdasarkan bacaan kami mendapatkan beberapa langkah menulis. Salah satunya dari Harmer tahun 2004 dan Hotima 2015 menyatakan bahwa ada 4 langkah dalam proses menulis. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan langkah penting dalam proses menulis. Dalam proses perencanaan, penulis harus memikirkan 3 hal. Yang pertama, tujuannya menulis. Penting untuk mengetahui tujuan menulis, karena ini akan mempengaruhi hasil tujuan. Dengan mengetahui tujuan penulisan, seseorang dapat menentukan gaya bahasa yang paling tepat hingga hasilnya efektif. Yang kedua, audience. Audience maksud di sini adalah pembaca. Pembaca akan mempengaruhi gaya bahasa, diksi, struktur, dan paragraf. Yang ketiga, struktur isi tulisan. Seberapa baik urutan fakta, ide, atau argumen yang telah mereka putuskan untuk dimasukkan. Selanjutnya, penyusunan. Penyusunan berarti mendapatkan ide-ide di atas kertas dalam kalimat atau paragraf. Dalam proses penulisan draft diperlukan
ide untuk membantu penulis menulis dan memutuskan apa yang harus muncul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga terakhir. Selanjutnya, mengedit. Dalam proses penyuntingan, penulis membaca kembali apa yang telah ditulisnya sebagai draft. Komentar pembaca lain akan membantu untuk membuat revisi yang sesuai. Di sini penulis dapat mengubah apa yang telah ditulis oleh penulis jika mereka menemukan sesuatu yang buruk, misalnya informasi yang tidak jelas, tata bahasanya salah, diksinya yang tidak sesuai, dan lain-lain. Penulis dapat mengubah atau memperbaikinya jika menemukan kondisi tersebut. Yang terakhir, versi final. Versi final adalah langkah terakhir penulisan. Ini mungkin terlihat berbeda dari draft pertama yang telah dibuat sebelumnya karena banyak perubahan dalam proses pengeditan. Namun, penulis siap untuk mengirimkan teks tertulis kepada pembaca. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3. Bagaimana pemetaan pikiran didefinisikan? Berdasarkan bacaan, kami menemukan 3 definisi pemetaan pikiran. Dari ketiganya didefinisikan sebagai berikut. A. Mind mapping. Mind mapping adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Busan. Seseorang yang banyak menulis tentang otak manusia, mempelajari bahwa manusia sebenarnya terlahir jutaan kali lebih canggih daripada komputer. Nah, Tony Busan mengaitkan teknik peta konsep ala pemetaan dari teori pemikiran berseri-seri di otak manusia. Selanjutnya yaitu B. Pemetaan adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan sarana visual dan infrastruktur grafis lainnya untuk membentuk kesan. Pemetaan pikiran adalah alat pembelajaran unik yang tepat. Nah, itu tidak hanya menggunakan gambar, peta pikiran memanfaatkan berbagai keterampilan kortikal, kata, gambar, angka, logika, ritme, warna, dan kesadaran spesial dalam suatu teknik yang kuat dan unik. Dengan demikian, itu memberi Anda kebebasan untuk menjelajahi hamparan otak Anda yang tak terbatas. Yang terakhir yaitu C. Pemetaan adalah cara mencatat yang efektif, efisien, kreatif, menarik, dan bermanfaat karena dilakukan dengan memetakan pikiran kita. Selanjutnya yaitu pemetaan merupakan alat pengorganisasian informasi yang bekerja sesuai dengan mekanisme kerja otak sehingga dapat masuk dan mengeluarkan informasi dari ke otak dengan mudah. Ketiga definisi mapping di atas menjebatani penulis untuk menulis kesimpulan bahwa mind mapping adalah suatu teknik pemetaan ide atau pemikiran secara unik dengan menggunakan gambar dengan memanfaatkan gambar, angka, warna, dan garis untuk mengembangkan suatu ide dengan ide lainnya. Melalui pemetaan ide, masalah, solusi, atau apapun yang terlintas dan membebani otak, alam bawah sadar kita yang selama ini sulit untuk direkam dapat dengan mudah langsung ditulis di selembar kertas. Pemetaan merupakan metode yang efektif untuk Saya akan menjelaskan the advantages of mind mapping. Menurut Mauricio 2022, ada 5 kelebihan dari mind mapping. Yang pertama yaitu membantu siswa melakukan brainstorming. Salah satu alasan paling populer untuk menggunakan mind mapping adalah untuk brainstorming ide. Karena mind map tidak berurutan, sehingga dapat membantu siswa mencari solusi kreatif untuk masalah dan berpikir di luar kotak. Yang kedua, membuat mudah untuk mengorganisir pikiran siswa. Keuntungan lain dari mind mapping adalah dapat membantu siswa mengorganisir pikiran dan ide mereka dengan cara yang masuk akal bagi mereka. Dengan mind map, siswa tidak perlu khawatir tentang mengikuti aturan atau struktur tertentu. Sebaliknya, siswa dapat mengatur pikiran mereka dengan cara apapun yang mereka inginkan, yang dapat membuatnya lebih mudah untuk memahami dan mengingat informasi. Yang ketiga, meningkatkan ingatan siswa.
Ketika siswa membuat mind map, mereka tidak hanya mengorganisir informasi dengan cara yang masuk akal bagi mereka, tetapi mereka juga menggunakan banyak indera yang membantu mengingat informasi, keingatan jangka panjang siswa. Yang keempat, mendorong pembelajaran. Mind mapping juga merupakan cara yang bagus untuk mendorong pembelajaran, karena mind map bersifat visual, dapat membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Mereka juga dapat memudahkan untuk melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda yang dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi yang kompleks. Yang terakhir, memaksa siswa untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi. Ketika siswa mencatat menggunakan mind map, mereka dipaksa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi sebelum menulisnya. Mind map menggunakan panah atau simbol matematika untuk menjelaskan bagaimana satu informasi relevan dengan informasi lain. Oleh karena itu, siswa akan harus mengevaluasi dan menganalisis informasi sebelum menulisnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kesimpulan. Menurut Mauricio, menyatakan bahwa ada 3 kekurangan mind mapping. Ketiga kekurangannya adalah sebagai berikut. 1. Salah satu kelemahan dari pemetaan pikiran adalah hal itu bisa membuat kewalahan, terutama jika Anda sedang mengerjakan proyek yang kompleks dengan banyak ide berbeda. Terlalu banyak informasi dapat membuat peta pikiran Anda terlihat berantakan dan dapat mempersulit pencarian informasi yang Anda cari. Kedua, memerlukan waktu dan latihan. Pemetaan pikiran juga membutuhkan waktu dan latihan untuk dikuasai, karena pemetaan pikiran memerlukan beberapa tingkat analisis dan evaluasi saat Anda menulisnya. Mungkin sulit untuk membuat peta pikiran saat Anda pertama kali memulai, tetapi semakin Anda melakukannya, semakin mudah jadinya. Ketiga, mungkin tidak bekerja untuk semua orang. Pemetaan pikiran mungkin tidak cocok untuk semua orang. Beberapa orang lebih menyukai metode brainstorming dan mencatat yang lebih linear. Jika Anda menemukan bahwa pemetaan pikiran tidak berhasil untuk Anda, jangan memaksakannya. Hampir tidak ada tulisan di sisi lain. Ini bisa membuat frustasi, terutama jika Anda adalah seorang yang sangat ingin memiliki catatan yang bersih dan teratur. Saya akan menjelaskan penerapan mind mapping dalam menulis esai deskripsi. Yang pertama, siswa mengamati objek yang digunakan untuk membuat karangan deskripsi. Siswa mengamati objek untuk mengetahui detail tentang objek tersebut. Tidak terbatas pada apa yang dilihat, tetapi perasaan penulis. Yang kedua, siswa menuliskan detail dan informasi yang diperoleh dari objek tersebut dalam bentuk peta pikiran. Mind mapping. Siswa menuliskan detail yang diperoleh dari hasil mengamati objek dalam bentuk peta pikiran yang rapi. 3. Siswa mulai mengembangkan poin-poin yang dituliskan dalam mind map dalam bentuk kalimat-kalimat yang akan dijadikan kerangka karangan. Sebagai kerangka karangan, semua kata kunci yang ada di dalam mind map dikembangkan dalam bentuk kalimat utuh. Yang keempat, mahasiswa merevisi dan menyunting kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam kerangka karangan yang telah disusun. Mahasiswa menganalisis kesalahan yang terdapat pada kerangka karangan dan menambahkan pembahasan yang masih kurang lengkap. Dan yang terakhir, mahasiswa menyusun karangan deskripsi secara utuh dari hasil revisi dan suntingan yang telah dilakukan. Poin berikutnya yaitu kesimpulan. Mind mapping adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Tony Buzan mengaitkan teknik peta konsep ala pemetaan dengan teori pancaran pikiran pada otak manusia. Pemetaan adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan sarana visual dan infrastruktur grafis lainnya untuk membentuk kesan. Penggunaan pemetaan ini menggunakan keterampilan dalam kata-kata kortikal, gambar angka, logika, ritme, warna, dan ruang kesadaran mendalam
dengan cara yang kuat dan unik. Dengan demikian akan dapat memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengeksplorasi wilayah otaknya yang tidak terbatas. Pemetaan dapat diterapkan pada segala aspek kehidupan di mana pembelajaran meningkat dan pemikiran yang lebih jernih akan meningkatkan kinerja manusia. Keuntungan pemetaan pikiran adalah membantu Anda melakukan brainstorming, memudahkan mengatur pikiran Anda, meningkatkan ingatan Anda, mendorong pembelajaran, dan memaksa Anda untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi. Selain itu, mind mapping juga memiliki kelemahan seperti terlalu banyak, membutuhkan waktu dan latihan, dan mungkin tidak bekerja untuk semua orang.